Berdakwah secara terang-terangan. Di awal-awal masa dakwahnya, Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan pada saat melakukan sholat pun Al-Quran tidak dibaca dengan bersuara. Kemudian turun wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang artinya, segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu, sampaikanlah secara terang-terangan. Ketika setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah kepada penduduk setempat secara terang-terangan dan membaca Al-Quran secara bersuara. Pada awalnya masih banyak kaum yang tidak beriman, tetapi mereka tidak menjauhi Rasulullah SAW. Selama Rasulullah SAW tidak berkata buruk tentang penyembahan patung-patung berhala, mereka beranggapan bahwa tidak pantas berbuat buruk terhadap Rasulullah SAW. Setelah itu turunlah ayat tentang perintah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyembah patung berhala merupakan perbuatan syirik dan menyesatkan. Ayat ini memberatkan orang-orang Quraisy yang selama itu mereka tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Bahkan mereka juga memberi julukan dengan Muhammad Al-Amin karena setiap perkataannya yang dapat dipercaya. Akan tetapi dalam masalah ini mereka tetap tidak percaya walaupun Rasulullah SAW memperlihatkan mukjizat kepada mereka. Mereka tetap tidak mau beriman. Siapapun yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang akan beriman dan masuk ke dalam agama Islam, selain dari orang-orang yang telah beriman. Mereka bersatu untuk memusuhi dan menentang Rasulullah SAW. Keluhan orang-orang musyrik kepada Abu Thalib. Utbah dan Syaibah yang merupakan putra Rabi'ah bin Abdi Manaf, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, Abu Bahtari, Abu Jahal bin Hisham bin Mughirah bersama pamannya Walid bin Mughirah, As bin Wail yang merupakan ayah Amr bin As, dan pembesar-pembesar Quraisy lainnya mendatangi Abu Thalib selaku pemimpin Quraisy yang juga paman Rasulullah SAW, dan seraya berkata, "Anak saudaramu ikut campur urusan kepercayaan kami dan menentangnya. Dia juga mengatakan bahwa nenek moyang kita juga berada dalam kesesatan. Suruhlah dia untuk tidak ikut campur urusan kepercayaan kami, atau lepaskan perlindunganmu kepadanya." Abu Thalib membujuk mereka dengan muka yang penuh senyum dan perkataan yang lemah lembut. Sementara itu Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwahnya kepada masyarakat seperti semula. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy kesal. Mereka kembali berkumpul dan mendatangi Abu Thalib lalu berkata, "Sudah, cukuplah. Kami tidak dapat bersabar dan berdiam diri seperti ini. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi. Walaupun salah satu dari dua kelompok ini hancur, biarlah kelompok yang lain tetap dalam kondisi yang tenang. Apabila kamu tetap memihak kepada Muhammad, kami akan memisahkan diri darimu." Abu Thalib memahami bahwa permasalahan ini makin mengkhawatirkan. Maka dia menceritakan pembicaraan yang terjadi di antara kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW. Walaupun ia tidak mengatakan, "Sepertinya saya tidak dapat melindungi engkau lagi," makna dari pernyataan dapat dipahami seperti itu.
Rasulullah SAW sangat sedih dengan kejadian ini. Bahkan beliau sampai meneteskan air matanya dan berkata, "Wahai pamanku, yang telah menjadi ayah bagiku selama ini, saya adalah seorang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Saya harus melakukan apa yang telah diperintahkannya. Apapun yang mereka lakukan, saya tidak akan meninggalkan tugas ini." Kemudian beliau berjalan dan meninggalkan tempat itu. Walaupun Abu Thalib tidak beriman, ia menyayangi Rasulullah SAW melebihi rasa sayang terhadap anak kandungnya sendiri, dan dia sangat memperhatikan keselamatan beliau dengan cara apapun. Melihat betapa sedihnya Rasulullah SAW dan meninggalkan tempat itu, ia pun tersentuh dan langsung memanggil beliau lalu berkata kepadanya sambil memberikan jaminan, "Wahai anak saudaraku, teruskanlah tugasmu. Selama saya masih hidup, mereka tidak akan dapat melakukan sesuatu terhadapmu." Ia juga mengucapkan beberapa bait syair mengenai hal ini. Sungguh dia benar-benar konsisten dalam melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun melanjutkan dakwah kepada masyarakat seperti sebelumnya.